Niku masalah arto sing pungut 10.000 kali 11.000. Kula mun ngertos bahwa pedamel niki mboten nate mendhet, mboten nate pangken nggih, nuwun sewu nggih. Nuwun sewu terus nggih. Ngapunten wonten masalah nggih. Nggih. Mboten nate kongkon memang tidak boleh dipungut biaya sepeser pun. Tapi niki konten pungutan 10.000. Apa saya mau tanya, itu sepengetahuan dari pegawainya apa enggak? Itu enggak nunjuk si A si B nya, ya maaf, enggak nunjuk siapa siapa saya enggak tahu. Yang penting ketua ketua PKH yang di Arangresen siap mau pencairan itu pasti diminta sebelum. Kalau misalkan besok pencairan sore nanti sore dimintai. Sebelumnya aku karo bangun nanti 10 hewan kan dalam juga anak pertemuan kelompok terus kan. Sebelumnya kan pernah dirunding bang. Aku juga akan ngarang ngomongin jenengan nyeneh dalam 10.000 tahu orang mbak? Iya, aku tahu kalau jenengan bang. Iya, tapi kan 10 jenengan aku jelaskan sama jenengan. Sebelumnya kan sana kesepakatan bareng. Aku kalau bangun orang pernah maksa jenengan loh. Kudu pengawas 10.000. Lah 10.000 bu administrasi umpama anak tesnya pilih bayi jenengan transport loh jenengan fotokopi apa kurang aku fotokopi apa aku kudu ngomong jenengan dosen orang kan di sini kan saya punya catatannya semua pak. Sabar ya, buka. Salah satu bantu beri buka akun yang salah satu. Saya narik 10.000 yang masih yang kedua saya catat semua. Itu ada tanggal yang disampaikan sama ketua tadi jenengan itu kan jenengan iuran 10.000 satu jenenge wis kesepakatan bersama seune benar sing jawab sing kelompok ini Pak kelompok ini cuk kelompoknya Mbak Niki nah benar sudah pernah ada kesepakatan benar terus kemudian jenengan mengumpulkan duit melalui siapa? Ketua kelompok. Pada saat mengumpulkan duit, ketua kelompok misalkan Bekayu Wargini wilayah orang setor karena agar duit, domain laporan. Orang. Ya Surabaya ya apa-apa gitu. kalau donasi nggak apa-apa ya udah. Oh gitu. Misalnya kayak kan ya. Itu ya nggak menarik nggak apa-apa nggak gitu. apa-apa. Dan nama-nama anggota yang menyerahkan uang kepada panjenengan itu jenengan tercatat anggota. Ya tercatat. Misalkan Yuwargini orang setor dicoret, misalkan kan orang setor sih Yuwargini awet duit 10.000 ditulis 10.000 kan begitu kok. Dan orang sekedar jenengan pelaku sasok, wes asal wes orang catatan bawa dari gue. Kok begitu sakit gulung terus kayak gitu. Kayak gue kan berarti tidak bisa mempertanggungjawabkan. Tapi kalau tercatat siapa di bulan ini yang mensetorkan uang, siapa yang tidak, berarti kan pencatatannya madal lumayan kan ibu Bok. Dan semuanya tahu. Yang kedua mengenai penggunaan uang itu. Duit gue ini jari kok pilih bayi. Ya benar. Pernah pilih bayi? Oh, masa gimana tuh? Nah, pada saat belanja botilik bayi itu mestinya nggak bawa sabun apa segala macam lah ya. Niku kan belanja, entongnya pira diceritakan orang apa? Oh duit. Oh, dan jenengan pirsa pada saat Bekayu sama Kimiki awe duite. Tapi pas lebok namanya ngamplopnya pirsa juga. Yang kuatirnya bukan ngomong 210 sebelum dilebok 270. Ini Pak, terkadang ada kas mana saya nambahin.
Oh gitu. Niki sedaya pirsa. Kemudian Pak Kades, dalam satu pertemuan P2 kedua, kita nyun sewu sangat, memang ini juga pusat punya keterbatasan dana, termasuk dari pusat maupun kabupaten, bahwa KPM kami di lapangan itu memang tidak ada anggaran untuk memperbanyak modul. Saya di sini penyaluran PKH sudah hampir 1 tahun ya, mulai Februari. Saya tanya ibu-ibu, apakah saya pernah memotong uang jenengan? Tidak. Biar Pak Kades, saya nyunakan Pak Kades menggesek saldo 200, saya kasihkan ke KPM 200. Saya nggak pernah memotong sepersen pun uang KPM. Sementara dalam bulan-bulan ini ya ada aturan yang harus digesek di tempat. Otomatis saya kan harus modal uang ya puluhan juta lah. Itu nggak saya permasalahkan di Pak Kades. Saya bawa uang dari BRI ke sini juga saya keamanan saya tak jaga sendiri, bawa uang segitu nggak ada pengawalan deh demi panjenengan toyong. Itu yang saya keluhkan deh Pak Kades. Seumpama yang 3.000 itu dipermasalahkan di Pak Kades, saya pun tidak meminta dan tidak mematok ibu-ibu untuk mengasihi saya. Saya tidak meminta dan tidak uang itu untuk apapun saya tidak tahu. Itu soalnya saya agen baru. Mungkin sudah dari dulunya bagaimana saya juga tidak tahu Pak Kades mudah-mudahan. Saya itu hanya yang meneruskan Pak, kayak gitu. Umpama saya dianggap uang 3.000 itu salah di agen, mudah-mudahan warung bobo cari mungkin sepuluh banding lah, monggo ditelusuri. Kayak gitu apa enggak? Kalaupun saya sendiri yang salah monggo diajukan. Jadi Pak Kades, itu permintaan saya. Kalaupun tidak ada pungutan, monggo. Di sini kan Bapak tadi matur nggih, BUMDes juga ada edisi. Nggih. Mbok ibu-ibu mau nggak ada pungutan 0%, monggo mendek di BUMDes diperbolehkan, bukan di agen saya aja. Nggih ibu-ibu, ini ibu-ibu tidak, ya itu tadi Bapak bilang tidak harus di agen Arta pelayanannya rapi lah, agen Arta nyebeli lah, agen Arta monggo. BUMDes bisa penyaluran tarik tunai terang bisa di agen di BUMDes Cikadut ya ibu-ibu yang itu. Nggih Pak Kades, yakinnya ibu-ibu saya tidak pernah memotong uang KPN pun sepersen pun. Uang 200 ya tak kasihkan 200 kayak gitu. Itu yang unek-unek dari saya tidak pernah memotong ya yang uang 3.000 tadi. Ya umpamanya saya salah monggo diselusuri seluruh, bukan hanya saya sendiri. Ini Pak Kades. Soalnya di sini yang kayaknya kok aku dewe terus, aku terus yang ada masalah, aku terus ada yang masalah. Padahal saya bekerja kayak teman-teman yang lain. Saya ada paguyuban, ada organisasi. Saya bekerja, kalau nggak itu tanya Mbak Yanti yang betul. Saya itu paling takut Pak Kades. Itu piye ya lho, itu piye ya lho. Itu saya itu sesuai prosedur, sesuai aturan teman-teman lah kayak gitu. Ini Pak Kades. Umpama dulu Pak Kades bilang, Bu Arta mau manut saya apa mau manut warung? Ya itu tadi, saya ada paguyuban, saya ada warung, saya yang manut warung. Walaupun di penggalinya Pak Kades warung itu semua salah. Yang cuma Pak percaya juga itu semua warung itu salah. Okay? Saya ya umpama salah pun teman-teman saya mungkin salah semua sepuh bandingkan mungkin se-Indonesia mungkin, tapi ya Pak. Ini yang menjadi lucu. Nah, padahal surat pernyataan ini belum lama dibuat. Nah, ini juga fiktif. Ini untuk pengetahuan juga di dinas sosial. Kenapa sih? Saya sempat tanyakan, kenapa sih muncul surat pertanyaan ini? Karena saya paham lah.
Karena saya lahir di Karangtalu, besar di Karangtalu, ya tidak mungkin Bapak Ibu akan berpikir ke situ. Adanya surat pernyataan-pernyataan yang Bapak Ibu itu di situ ikhlas lillahi ta'ala dan sebagainya. Ketika tidak ada seseorang ataupun oknum di dalamnya yang punya peran luar biasa tata bahasanya dan sebagainya, itu seperti itu. Selidik punya selidik, ternyata itu dikondisikan. Untuk apa? Untuk mengamankan daripada hasil mufakat yang dilakukan daripada KPM. Jadi ini perlu, ini sangat serius ketika kami akan tarik ke sana, itu seperti itu. Sehingga ayo kita dalam hal ini berkali-kali saya sampaikan kok, tidak sekali, dua kali, tiga kali, ayo dewek kowe mlaku sing apik sesuai jalure baik. Sesuai jalure baik ya, itu pasti akan enak daripada anak-anak ya. Karena satu kebohongan itu pasti akan ditutupi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Saya pastikan itu. Jadi kami minta ayolah kita serius untuk melakukan pembenahan. Mulai dari kami pemerintah desa, kemudian dari teman-teman pendamping, dinas sosial, BRI, kemudian KPM. Jadi selama ini kami pastikan KPM itu tidak pernah diberi edukasi. Ya, selama ini yang dilakukan adalah pembodohan kepada masyarakat. Contoh hal sepele, KKS terkumpulan ketua KPM, mbok hilang. Wah, sehingga opini dan oh iya, mana duitnya boleh dan sebagainya. Karena apa? Satu hal saja. Dengan semua yang hadir pada siang hari ini punya KTP, kartu identitas diri, ya penduduk. Itu saja dengan golek nyimpen yang hati-hati. Saya punya catatan dalam 1 tahun hanya 1 yang melaporkan kehilangan. Apa maning ini KKS sing isine duit. Saya yakin Bapak Ibu semuanya boleh nyimpen ya mbak hati-hati. Menjadi lucu ketika ada ketakutan KKS ini dikumpulkan oleh ketua KPM dengan alasan takut hilang. Ketika hilang pun dipedung jelas bagaimana ngurusnya, dan saya pastikan uang Bapak Ibu semuanya aman. Ini pembodohan. KKS itu harus diterimakan kepada KPM, keluarga penerimaan manfaat. Tidak boleh orang lain. Jenengan sendiri yang pegang kartu ini. Karena apa? Isinya duit. Kejadian tadi Pak Andono sudah cerita, ada satu kejadian ketika KKS itu dikumpulkan, digesek oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga hak jenengan hilang. Kemudian jenengan berubah maling siapa? Apakah hari ini juga sudah dikembalikan? Saya juga tidak tahu. Itu seperti itu. Jadi ayo kita cerdaskan masyarakat, aja bodoh ya, melas. Kasihan masyarakat ini susah, kasih dibodoni. Kemudian dan ini seolah-olah legal diperbolehkan, undang-undang jelas mengatur di sananya tidak boleh melakukan pungutan sebesar apapun. 1 rupiah pun hak KPM, hak masyarakat itu harus wajib diberikan seutuhnya. Makanya tadi saya kencang sama Pak Andono. Pemerintah itu sudah mengamanatkan kepada bank penyalur lewat Evarum ya untuk menjalankan program ini tanpa sepeser pun dibebankan kepada masyarakat. Kok eksik tega-tega nih? Ini yang bikin saya panikal. Saya tidak punya kepentingan apapun di sini. Lagi-lagi saya tegaskan. Tapi hak-hak masyarakat saya, masyarakat penyok aja berbodoh lah. Kasihan mereka. Oh jadi betul-betul ini. Misal katakan tadi disampaikan, oh ini ternyata, ini kan klik balik lah sebenarnya. Ketika Mbak Mariati menyampaikan dengan wakil anak emang Pekalongan, kemudian nanti saya pastikan Mbak Mariati anak yang betorna, saya minta pendamping dikeluarkan. Berhentikan, karena apa? Mekanisme ini jelas di situ. Ada inputting data. Proses-proses itu dilalui dengan baik. Berarti ini kan tidak ada proses yang baik di dalamnya. Dan jangan ngancem-ngancem yang kayak gitu. Ayolah kita ya berbuat baik lah minimal untuk diri sendiri.
Jadi jangan lakukan pembodohan, pembunuhan karakter kepada masyarakat kami. Kemudian nun sewu ini Bapak Ibu semuanya, karena forum audiensi ini bukan kami yang menyelenggarakan, jadi ini anggur-angguran. Bapak Ibu tidak diakui snack. Kami ada 2 tapi juga kami tidak minum lah. Biar rasanya badan dengan guru garing, aku ya guru garing. Itu seperti itu. Oke. Jadi nun sewu ini. Tapi bukan ini intinya. Intinya adalah bagaimana saya itu memperjuangkan hak-hak jenengan agar utuh. Itu saja. Sehingga kita ada kesepemahaman. Kenapa sih Ketua KPM menjadi sibuk? Karena ditugaskan bukan pada tugas fungsi pokok sebagaimana Ketua KPM. Tadi disebutkan, ngurus itu sih tugasnya siapa? Saya tanyakan lagi, pendamping apa sih? Sing melaskan Ketua KPM, Gusto kumpul apa sih kasihan. Jadi ayolah kita tata mulai dari sekarang, ketika ini sudah kita akui bersama adalah sesuatu yang tidak baik, ayo kita berubah lah, kita lakukan perubahan mulai dari kita sendiri, pemerintah desa, pendamping, bank penyalur, kemudian KPM yang harus itu aja guru lagi gitu pun jengkel dan sebagainya, apa jengkel apa ngecokkan badak ukuran rampung mana gitu. Karena dalam hal ini Bapak Ibu yang masuk dalam KPM untuk operasional dan sebagainya, sehingga butuh adanya tarikan-tarikan seperti itu mau dikomunikasikan dengan BPD, sehingga nanti BPD yang punya forum ya untuk memusyawarahkan dalam musyawarah desa itu duduk dengan kami pemerintah desa. Jadi nanti bisa katakan itu mau di legalitas sah, tapi kami sampai hari ini kami kekeh, kami berprinsip bahwa KPM berhak untuk menerima utuh bantuan-bantuan dari pemerintah, itu seperti itu. Sehingga kami tidak sepakat bahwa KPM dimintai iuran. Itu Pak Tri. Oke, jadi monggo nanti jenengan bisa mengajukan hal-hal seperti itu kepada BPD. Nanti akan difasilitasi oleh teman-teman di BPD. Itu nanti akan ditarik ke Musdes. Itu saja. Terima kasih.